Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivalia Fitriana, NIM 1814240, akan menjawab soal UAS mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Menanggapi pertanyaan yang pertama, yaitu tujuan The Basel Committee adalah untuk melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam melakukan pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif dalam melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan semakin terintegritasnya sistem finansial dunia. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk menyusun dan menetapkan berbagai peraturan bagi industri perbankan, termasuk kegiatan supervisi atas operasional perbankan dengan standar internasional. Dengan demikian, sasaran awal di Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai mana peraturan yang harus diterapkan pada operasi bank tersebut. Menanggapi pertanyaan yang kedua, menurut sumber yang diolah oleh Kra Johan Lindgren, Indonesia mulai memasuki permasalahan perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu, yaitu jumlah uang yang beredar dan kredit yang tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada tahun 1988 yang akhirnya melakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Selain itu, terjadi arus masuk modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter dan tingkat bunga antar bank itu meningkat dari 10% hingga 16%. Itu merupakan akibat dari krisis yang terjadi di Meksiko pada awal tahun 1985. Nah, dari gambaran tersebut menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara tiga faktor yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua adalah kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Dan yang ketiga adalah efektivitas pengawasan bank. Penjelasan dari tiga faktor tadi, yang pertama adalah mengenai kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Nah, sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berbasis kepercayaan, manajemen risiko merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia perbankan. Manajemen risiko yang baik bagi bank itu bisa memastikan bahwa bank itu akan selamat dari kehancuran jika keadaan buruk terjadi. Dengan adanya permasalahan yang semakin kompleks dalam dunia perbankan, maka diperlukan adanya praktik good corporate governance dan fungsi manajemen risiko yang baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis perbankan. Perkembangan dunia perbankan dan perekonomian makro yang semakin dinamis dan kompleks menuntut perbankan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengantisipasi, menghitung, dan meminimalkan risiko yang dihadapi. Perlu kita akui bahwa industri perbankan adalah industri yang syarat akan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar kembali dalam berbagai bentuk investasi seperti pemberian kredit, terus pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana lainnya. Semua kegiatan bank, baik itu berasal dari aktiva maupun pasiva, itu mengandung berbagai jenis resiko, yaitu resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko-resiko lainnya. Besar kecilnya resiko itu tergantung pada berbagai faktor. Salah satunya adalah kemampuan dan kejelian mengelola manajemen resiko. Bagi dunia perbankan, pengelolaan manajemen risiko yang baik akan mempengaruhi kemampuan berkompetisi. Semakin besar risiko yang dihadapi bank, maka semakin besar pula modal yang diperlukan bank. Ini berarti jika sebuah bank itu melakukan manajemen risiko dengan baik, maka akan mengeluarkan modal yang lebih sedikit atau lebih kecil, sehingga bisa melakukan perluasan bisnis dengan cepat. Untuk meminimalisir risiko, maka manajemen bank itu harus memiliki keahlian dan kompetisi yang memadai, sehingga berbagai potensi risiko yang akan terjadi itu dapat diantisipasi dari awal dan dicari cara penanganannya yang lebih baik, sehingga potensi risiko yang muncul dan kerugian yang akan diderita dapat ditekan dengan seminimal mungkin. Risiko yang kedua yaitu kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Bila kita sering membaca surat kabar ataupun kita menonton berita, kita bisa membaca kondisi perekonomian nasional maupun dunia, seperti pertumbuhan ekonomi dunia melambat, langkah-langkah yang diambil Bank Sentral dalam menanggulangi krisis finansial global pada tahun 2008, dan jatuhnya harga saham. Meskipun terlihat sedikit abstrak, namun masalah-masalah
makro tersebut dapat mempengaruhi perekonomian di suatu negara atau negara lain yang berhubungan, bahkan kehidupan setiap orang di dunia ini. Karena kondisi perekonomian mempengaruhi setiap orang, maka isu-isu ekonomi makro memegang peran penting dalam kehidupan maupun perdebatan politik sekalipun. Para pemilih sangat memperhatikan kinerja perekonomian, bahkan mereka tahu bahwa kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi perekonomian. Seringkali kita melihat popularitas seorang pemimpin di suatu negara akan terpuruk ketika perekonomian memburuk ataupun sebaliknya. Nah, meskipun upaya membuat kebijakan ekonomi makro berada di tangan pemerintah, namun tugas menjelaskan bagaimana perekonomian secara menyeluruh bekerja itu berada di tangan para ahli ekonomi makro. Untuk itu, para ahli ekonomi makro mengumpulkan data tentang variabel-variabel makro seperti pendapatan, terus tingkat harga, pengangguran, dan data-data lainnya dari periode waktu yang berbeda dan negara-negara yang berbeda untuk merumuskan teori umum yang akan membantu menjelaskan bagaimana fenomena perekonomian. Terdapat 3 variabel indikator makro yang dapat digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur kinerja perekonomian dalam suatu negara, yaitu yang pertama, PDB real atau Produk Domestik Bruto Real, yang digunakan untuk mengukur pendapatan total semua orang dalam perekonomian selama periode tertentu. Yang kedua adalah tingkat inflasi yang mengukur seberapa besar harga meningkat. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran yang mengukur bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja. Para ahli ekonomi makro mempelajari bagaimana variabel-variabel itu diukur, mengapa variabel-variabel itu berubah, dan bagaimana variabel-variabel itu bisa berinteraksi. Nah, faktor yang ketiga adalah efektivitas pengawasan bank. Untuk melakukan pengawasan bank efektif, maka mau tidak mau harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun, bila hal itu tidak dilakukan, maka akan terjadi krisis perbankan, di mana biaya pemulihannya itu jauh lebih besar. Mengenai pertanyaan yang ketiga, pengawasan bank efektif itu terdiri atas 25 prinsip dasar yang terbagi dalam 7 kelompok. Yang pertama adalah precondition for effective banking supervision, 1 prinsip. Kedua adalah licensing process and approval for change in structure, 4 prinsip. Yang ketiga adalah prudential regulation and requirement, 10 prinsip. Yang keempat adalah method of ongoing banking supervision, 5 prinsip. Yang kelima, information requirements, 1 prinsip. Yang keenam, formal powers and supervisors, 1 prinsip. Dan yang ketujuh, cross-border banking, 3 prinsip. Manajemen dan pengawasan memiliki hubungan yang erat. Manajemen akan dapat berjalan dengan efektif apabila ditopang oleh fungsi pengawasan yang efektif. Dan pengawasan akan dapat berjalan dengan efektif apabila dikendalikan oleh manajemen yang baik. Pengawasan terhadap bank syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan, yaitu objektif. Pengawasan bank syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa adanya data-data dan bukti-bukti yang valid. Yang kedua adalah independen. Pengawasan bank syariah harus dilakukan secara independen, artinya dalam melakukan proses dan praktik pengawasan bank terhindar dari pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan karena adanya hubungan sahabat, keluarga, kerabat, teman, serta status jabatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sistem. Kegiatan pengawasan bank syariah harus menerapkan sistem manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Artinya, pengawasan itu harus melakukan perencanaan yang efektif, kemudian bagaimana mengorganisasikan dan melaksanakan perencanaan pengawasan tersebut. Yang keempat adalah korektif. Pengawasan terhadap bank syariah harus dapat memberikan manfaat bagi bank syariah tersebut, menjamin adanya tindakan korektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen, di samping kelancaran aspek pendukung lainnya. Sekian yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.